Satu sosok yang luar biasa, yaitu tentang Yesus Kristus dan apa yang telah dia lakukan dalam dunia ini untuk manusia. Pertama kita akan belajar siapa itu Yesus dan mengapa dia harus dilahirkan di dunia ini. Matius 1 ayat 21 berkata bahwa ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Dan kabar yang bahagia adalah hasil dari penebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus. Tong tak perlu dihukum, tong tak dapat upah dari dosa yang ialah maut. Tong tidak perlu disiksa, dicaci, dimaki. Tuhan sudah lakukan semua itu untuk kita. Gitunya tentara datang dan bilang ke dia begini, Tuan, Kapten, seseorang telah mencuri bahan hukum, dia dicambuk sebanyak 50 kali. Jadi teman-teman, cerita yang tadi sama melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk itu teman-teman, saya punya satu ilustrasi singkat yang mungkin akan membantu teman-teman sedikit lebih mengerti tentang konsep keselamatan. Jadi suatu hari ada dua pemuda yang ingin melakukan aksi terjun payung atau aksi parasut. Ketika kedua pemuda tersebut sampai di tebing atau puncak, parasut yang dimiliki pemuda A mengalami kerusakan. Dan sayangnya lagi, mereka dikepung oleh sekelompok serigala yang sangat buas. Kedua pemuda tersebut tidak mempunyai pilihan lain selain melompat menggunakan parasut yang mereka punya. Karena parasut yang dimiliki pemuda A mengalami kerusakan, ia tidak dapat menyelamatkan dirinya. Namun sahabatnya pemuda B sangat mengasihi dan menyayanginya, sehingga ia rela dimakan sekelompok serigala buas tersebut dan menawarkan parasutnya kepada sahabatnya si pemuda A. Jika pemuda A ingin selamat, ia perlu mengambil parasut yang sudah ditawarkan temannya, lalu mengenakan dan melompat dari tebing tersebut agar ia tidak dimakan oleh serigala tersebut. Nah teman-teman, kita sekarang ini berada di posisi yang sama dengan pemuda A, yang dimana kita perlu mengambil keselamatan yang sudah ditawarkan agar kita dapat selamat. Jika kita menolak atau tidak menerima keselamatan yang sudah Tuhan berikan, kita akan binasa. Oke guys, sekian dari saya. Sekiranya untuk topik yang pertama sampai di sini, dan kita lanjut yang kedua, apa itu penebusan? Apa itu penebusan? Oke, jadi topik ini masih berhubungan erat dengan topik yang pertama, yaitu Yesus. Jadi Yesus datang ke dunia, dia punya tujuan, dan tujuannya itu tujuan yang sangat besar, yaitu untuk menebus kita punya dosa manusia. Tuhan Yesus dikirim oleh Allah sebagai bentuk perdamaian seperti yang disebutkan dalam Roma 3 ayat 25 sampai 26 yang berbunyi, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada dia. Oke, jadi alasan Yesus datang untuk memperdamaikan kita dengan Allah karena Allah punya kasih cinta sama manusia. Dia rela kirim dia punya anak untuk menjadi pengganti kita
dalam posisi kematian itu. Dan oke, harap Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, dan saya secara pribadi mengenal Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang Tuhan lakukan ke dunia? Kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia? Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia itu untuk menebus dan membayar seluruh utang dosa yang manusia miliki. Dalam Roma 5 ayat 19 berbunyi, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang. So yeah, he was human. He can also be tired. He could be hungry, and he could be thirsty. And he could actually, apart from these examples, he could also feel pain, feel like he can be caught, like he can get a wound and things like that. Like in the when he was crucified, he experienced all of that. So yeah, it shows that he was fully man. Actually, he can also feel various emotion, and it shows how human he was. Like all human feel, like all human can have emotions, and if someone cannot feel emotion, I think he is a robot. Yeah, I don't know, but yeah, Jesus can feel various emotions. For examples, when an officer, Roman officer, came to Jesus and asked Jesus to save his child, but like he said that he was not worthy, so he asked. So if you want to talk about salvation or atonement, so basically we should understand first who is Jesus, and the best way to understand about who is Jesus is how Jesus explained about himself. So in John 16, verse 4, Jesus said that I am the way and truth and life. No one can come to Father except through me. So Jesus has explained that He is the way. That means that He is the only way that we can come to the Father, and He also the truth that explains about who is God and how can we live in the true way. Yes. During his life, he just lived on the perfect obedience. He always did what his fathers wanted. And the good news is, because of his obedience, we're free from sin. God sees us as the perfect human being without sin. Salvation come to us, and we call it as the atonement. I have learned a lot when I was studying about this topic, but one thing that I really noticed is don't be proud with what we did, with the righteousness we do every day. Because actually, just because Jesus loved, we can meet God. We can see the atonement, we can see the heaven, and yeah, at the end of our life, we got the eternal life.